Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita mengenai manajemen kompensasi, yang mana pertemuan kemarin sudah kita bahas mengenai pengertian atau definisi dari kompensasi dan manajemen kompensasi. Sekarang kita akan masuk ke sesi analisis pekerjaan. Apa sih analisis pekerjaan? Kita akan bahas analisis pekerjaan adalah proses yang sistematis dari menghimpun informasi baik dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Jadi, proses menghimpun informasi dari tugas, kewajiban, tanggung jawab secara sistematis dalam sebuah pekerjaan, itulah yang dimaksud atau disebut dengan analisis pekerjaan. Nah, untuk apa kita lakukan analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan nanti akan bermanfaat untuk menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan datang. Yang keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru. Yang berikutnya, menempatkan karyawan pada pekerjaan sesuai keterampilan. Yang berikutnya, menetapkan standar prestasi kerja. Itulah manfaat dari dilakukannya sebuah analisis pekerjaan. Pertimbangan-pertimbangan strategik apa saja dalam melakukan atau melaksanakan job analis? Pertimbangan tersebut antara lain tingkat partisipasi karyawan dalam analisis pekerjaan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang keempat, keputusan penggunaan orientasi. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan analisis pekerjaan. Pihak-pihak yang melakukan analisis pekerjaan antara lain adalah pakar job analisis, terus ada job analyzer dari luar perusahaan atau eksternal, ada juga supervisor, terus manajer, ataupun individu yang memahami orang-orang, pekerjaan, dan keseluruhan sistem organisasi. Tahapan dari analisis pekerjaan itu dimulai dari persiapan analisis pekerjaan, pengumpulan data, dan penyempurnaan data. Pada tahap persiapan dan analisis pekerjaan, dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan kombinasi dari ketiganya. Setelah pengumpulan data, baru penyempurnaan data. Pada tahap ini dilakukan pemilahan data yang berguna ataupun yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan dan tidak relevan, kemudian menganalisis informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Nah, itulah tahap-tahap dari analisis pekerjaan. Kita lanjutkan. Keluaran analisis pekerjaan. Yang pertama, program-program pekerjaan. Implikasinya nanti adalah proses rekrutmen dan seleksi. Terus program evaluasi, implikasinya adalah evaluasi pekerjaan dan survei upah. Program merancang pekerjaan, implikasinya memberi kesempatan kepada karyawan untuk memperkaya wawasan. Program pelatihan dan pengembangan, implikasinya adalah pengembangan syarat-syarat pekerjaan. Program penilaian, implikasinya adalah penilaian kinerja dan sistem kompensasi. Uraian pekerjaan, implikasinya adalah koordinasi, integrasi, pengembangan, dan pengendalian pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan, implikasinya adalah penempatan karyawan secara proporsional. Itulah keluaran dari analisis pekerjaan. Teknis analisis pekerjaan harus memenuhi beberapa syarat.
Syarat-syaratnya yang pertama adalah harus dinamis sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan, baik eksternal maupun internal. Yang kedua, prosedurnya harus dapat diaplikasikan dan dikelola secara akurat, absah, efisien, dan efektif. Yang ketiga, pelaksana analisis jabatan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai. Yang keempat, melibatkan semua karyawan dan pimpinan secara aktif. Jadi syarat-syarat itu harus dipenuhi apabila akan melaksanakan analisis pekerjaan. Berikutnya, analisis pekerjaan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah jenis informasi harus mencakup beberapa bagian atau beberapa hal, antara lain kegiatan pekerjaan, kegiatan berorientasi pekerja, mesin, alat, perlengkapan, dan alat bantu, pekerjaan bersifat terlihat tangible dan tak terlihat intangible, kinerja pekerjaan, konteks pekerjaan, dan persyaratan personil. Kemudian ada langkah-langkah analisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Yang ketiga, menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Yang keempat, menentukan metode dan pelaksanaan pengumpulan data informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, memproses informasi analisis pekerjaan. Yang keenam, mereview dan memperbarui data. Kemudian ada metode pengumpulan data, tadi sudah kita singgung di awal. Metode pengumpulan data itu ada beberapa. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada penggunaan kuesioner, yang keempat ada catatan harian karyawan. Metode pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Observasi berupa analisis pekerjaan fungsional. Kegiatan observasi dilakukan pada orang yang melaksanakan pekerjaan, di mana diasumsikan pekerjaan konstan sepanjang waktu. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini dikelompokkan ke dalam 3 tipe, yaitu data, orang, dan barang. Yang berikutnya ada wawancara. Wawancara itu dilakukan ada 3 jenis. Yang pertama individu, yang kedua kelompok karyawan, yang ketiga adalah kelompok supervisor. Validitas kegiatan wawancara tergantung pada jumlah sampel yang diambil dan penggunaan metode sistematik. Yang berikutnya penggunaan kuesioner. Kuesioner disesuaikan dengan aktivitas organisasi. Kuesioner diterbitkan untuk mendapatkan informasi seputar tugas, tanggung jawab, kemampuan, standar kinerja pekerjaan, dan perolehan data menggunakan analisis kualitatif. Kuesioner yang digunakan antara lain kuesioner informasi analisis pekerjaan, kuesioner lengkap, kuesioner analisis posisi. Yang terakhir ada catatan harian karyawan. Merupakan pencatatan secara berkala tugas dan aktivitas karyawan, di mana pada teknik ini dibutuhkan waktu, ketelitian yang tinggi, dan biaya yang mahal. Catatan harian karyawan berguna untuk menganalisis struktur kerja, persyaratan staf, dan kebutuhan pelatihan serta pengembangan. Kita lanjutkan kembali. Kriteria teknik analisis pekerjaan. Yang pertama ada kehandalan atau reliability berupa ukuran konsistensi. Yang kedua ada keabsahan atau validitas berupa ukuran akurasi yang dilakukan dengan menghimpun data dari karyawan dan supervisor. Yang ketiga ada efektivitas dan yang keempat ada tujuan analisis. Keberhasilan job analisis atau analisis pekerjaan. Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan analisis pekerjaan bergantung pada beberapa hal, yaitu komitmen manajemen puncak, keterlibatan serikat pekerja, keterlibatan karyawan, komunikasi yang efektif, penugasan personalia untuk pelaksanaan, penggunaan pakar, pengumpulan data, penggunaan alat dan teknik yang tepat, penggunaan komite untuk pengawas. Kita lanjutkan.
Masalah-masalah yang timbul atau yang terjadi dalam job analis. Yang pertama adalah ketakutan karyawan, baik dalam segi ancaman pekerjaan, tingkat gaji, ataupun tingkat produksi. Yang kedua, masalah dalam mengumpulkan informasi yang mutakhir. Output data analisis pekerjaan. Yang pertama adalah uraian pekerjaan atau job description, yaitu menggambarkan tugas-tugas, tanggung jawab, syarat-syarat kerja, dan kegiatan pekerjaan utama. Yang kedua, ada spesifikasi pekerjaan, yaitu menggambarkan kualifikasi karyawan seperti pengalaman, pengetahuan, keahlian, atau kemampuan yang disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang berikutnya ada standar prestasi kerja, berfungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksanaan kerja karyawan dan merupakan ukuran kriteria keberhasilan kerja. Itulah output data analisis pekerjaan atau implementasi analisis pekerjaan. Terima kasih, itulah pembahasan singkat mengenai analisis pekerjaan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan dibagikan ke teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. Di masa-masa seperti ini kita harus saling bekerja sama. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam sehat.